Jumat 26 Juni 2020 jadi salah satu hari bersejarah bagi dunia Tex Group. Salah satu produsen tekstil terbesar di tanah air ini akhirnya batal dipilotkan setelah kesepakatan restrukturisasi utang melalui pengadilan niaga berakhir dengan homologasi atau meraih kesepakatan dengan kreditor. Sebanyak 55 kreditor dengan jaminan atau separatis yang mewakili tagihan senilai 19,1 triliun rupiah dan 16 kreditor tanpa jaminan atau konkuren yang mewakili tagihan senilai 247,5 miliar rupiah memberikan persetujuan atas rencana perdamaian dunia Tex Group. Sejak medio tahun lalu, macetnya kredit dunia Tex membuat heboh dunia usaha tanah air. Pasalnya utang dunia Tex yang terdiri dari utang bank dan non-bank malah menyebabkan kredit macet di perbankan melonjak pada Oktober 2019. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 Otoritas Jasa Keuangan Slamet Edi Purnomo mengatakan utang yang membelit dunia Tex menyebabkan NPL perbankan menembus 2,7% pada Oktober 2019. Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan menjadi hanya 20% bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Namun pengusaha tak bisa langsung menikmati keringanan pajak itu. Pasalnya, tarif baru PPh badan berlaku mulai tahun 2022. Sedangkan untuk 2020 dan 2021, tarif pajak masih sebesar 22%. Melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 ditegaskan, pengurangan pajak bisa dimanfaatkan juga bagi perusahaan terbuka dengan jumlah saham yang disetor dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi Jawa Barat dari dampak pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menawarkan sekitar 209 proyek investasi dengan nilai sekitar 700 triliun rupiah. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menawarkan 209 proyek yang terdiri dari 60 proyek transportasi, 36 proyek air, 30 proyek pemukiman dan perumahan, serta 21 proyek Light Rail Transit atau LRT. Ridwan Kamil pun optimis bisa kembali menggait investor untuk mengucurkan triliunan rupiah. Pasalnya di 2019, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak menyerap investasi domestik maupun asing. Tak kurang dari 137,5 triliun rupiah nilai investasi diserap tanah Pasundan. Bank Indonesia mencatat investor asing masih cenderung meninggalkan pasar keuangan tanah air. Arus modal keluar mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Berdasarkan data settlement selama 2020, non-residen di pasar keuangan domestik membukukan jual neto 141,72 triliun rupiah. Namun sepanjang 22 hingga 25 Juni, investor asing masih mencatatkan beli bersih 3,4 triliun rupiah, yang terdiri dari 4,92 triliun rupiah di pasar obligasi pemerintah dan jual neto 1,52 triliun rupiah. Bank Indonesia juga mencatatkan premi kredit default swap Indonesia tenor 5 tahun naik ke 131,66 basis poin per 25 Juni 2020 dari 121,57 basis poin di 19 Juni 2020. Pandemi COVID-19 tak hanya menyerang kesehatan warga negeri Paman Sam, namun juga menghantam ekonomi Amerika Serikat. Pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi AS harus tersungkur jadi minus 5%. Pada di kuartal-kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat berada di kisaran 2%. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan bahwa penurunan produk domestik bruto di 3 bulan pertama itu adalah penurunan kuartalan paling tajam sejak kuartal keempat 2008. COVID-19 membuat konsumsi masyarakat hingga investasi di negeri Paman Sam memang terhambat. Mau bagaimana lagi, negeri adidaya ini merupakan negara dengan kasus corona paling banyak di dunia. Tak kurang dari 2,4 juta kasus COVID-19 berada di Amerika Serikat.